Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Zan Kalista akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Menyambut Nataru tahun 2023, Kepala Tiuh Murni Jaya, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, melakukan siaga 1 untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat setempat. Dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru tahun ini, Sarjoni, Kepala Tiuh Murni Jaya, Kecamatan Tumi Jajar, bersama perangkat tiuh, linmas, dan RK setempat, siaga 1 untuk mengamankan Nataru tahun ini, Senin 12 Desember 2022. Selain memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat, Sarjoni juga menghimbau kepada pengusaha hiburan malam. Diharapkan untuk menjaga ramah lingkungan, terutama di suasana malam hari. Di sisi lain, rembuk tiuh lebih diutamakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta selalu melibatkan TNI dan Polri setempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Tiuh Murni Jaya, himbauan saya buat wabil khusus buat Tiuh Murni Jaya, warga saya agar menghadapi Natal dan Tahun Baru ini meningkatkan kewaspadaan untuk keamanan. Jadi saya himbau untuk pemilik-pemilik tempat hiburan yang untuk menertibkan sebelum kita ambil tindakan. Dalam arti pemilik-pemilik tempat hiburan ya agar menjaga ketertiban masyarakat. Itu saja mungkin. Dari Tulang Bawang Barat, Nanang Ali, LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang bayi laki-laki ditemukan di perkebunan karet di Dusun Tanjung Mulyo, Desa Bumiraya, Kecamatan Wai Abung, Kabupaten Lampung Utara. Bocah malang ini diduga sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya dalam keadaan ari-ari yang masih menempel di tubuhnya. Warga Dusun Tanjung Mulyo, Desa Bumiraya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki yang tergeletak di perkebunan karet. Bocah malang ini diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Saat ditemukan, ari-ari masih menempel di tubuhnya. Bayi dengan berat 2,3 kg ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Seniwati. Saat itu sekitar pukul 2:30 subuh, Seniwati mendengar suara tangisan bayi di perkebunan karet, tepat berada di belakang rumahnya. Seniwati langsung menghubungi aparat desa dan membawa sang bayi ke puskesmas terdekat. Rencananya, bayi yang langsung diberi nama panggilan Rizky ini akan dirawat oleh Seniwati. Pihak aparatur desa pun mengizinkan Seniwati merawat sang bayi dengan perjanjian tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Ketemunya malam jam 2:30, ada bayi nangis. Habis itu udah saya buka pintu, saya ambil bayi itu, kondisinya sehat, cuma masih ada ari-arinya masih nempel, belum diputus. Waktu ditemuin pakai pakaian apa nggak sih? Nggak pakai pakaian sama sekali, telanjang bulat. Bayi tersebut di tempat Ibu Seniwati atau Bapak Sadikin di tempat halaman belakang yang menemukan itu. Jadi mau dirawat dia? Ada, insya Allah beliau siap untuk merawatnya, maka dari desa mempersiapkan surat pernyataan bahwa dia sanggup untuk merawat bayi tersebut dan tidak akan dipindah rawatkan kepada pihak lain. Penemuan sesosok bayi tersebut masih menjadi perbincangan. Warga menyesalkan perilaku orang tua bayi yang tega membuang anaknya tersebut. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Komunitas musisi Lampung Tengah gelar acara penggalangan dana untuk membantu korban musibah gempa yang terjadi di Cianjur. Pada 29 November 2022, acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah periode 2018-2021, Bapak Lukman Joyo Sumarto, serta dimeriahkan oleh hiburan karaoke. Komunitas musisi Lampung Tengah adakan penggalangan dana bantuan gempa Cianjur di Lampung Tengah pada 29 November 2022.
Penggalangan dana ini turut dihadiri oleh para musisi serta seniman Lampung Tengah dengan tujuan membantu para korban gempa di Cianjur. Selain mengadakan sumbangan bantuan, acara dimeriahkan oleh hiburan karaoke oleh para musisi Lampung Tengah untuk menghibur masyarakat serta menarik perhatian dari masyarakat sekitar. Lukman Jaya Sumarto selaku mantan Bupati Lampung Tengah periode 2018-2021 mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh para musisi Lampung Tengah. Ia berharap kegiatan ini dapat memberi semangat serta memotivasi kepada setiap masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang sama nantinya. Yang lalu ini Ananda Popo ini datang ke rumah menanyakan apa Pak yang akan kita perbuat untuk membantu para saudara kita yang terkena musibah itu. Saya bilang, kamu kan insan musik, kumpulkan beberapa temanmu yang sepaham dan secara ikhlas mau mengadakan kegiatan penggalangan dana untuk didonasikan ke Cianjur. Nah, inilah terselenggara pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi ya Popo dan kawan-kawan, masih muda-muda sudah terpikir bagaimana kepedulian terhadap sesama. Ditemui seusai acara, Popo selaku anggota komunitas musisi Lampung Tengah menyatakan bahwa kegiatan kali ini dihadiri oleh banyak musisi Lampung Tengah yang sangat berantusias untuk membantu para korban gempa di Cianjur. Ia berharap jika bantuan yang didapat akan bermanfaat bagi seluruh korban gempa di Cianjur. Nah, hari ini para musisi Lampung Tengah mengadakan acara nyanyi di jalan seperti yang sudah ya ngamen di jalan buat bantu keluarga besar kita yang ada di Cianjur. Semoga bantuan dari kami keluarga besar Lampung Tengah bisa bermanfaat untuk mereka semua. Kalau boleh tahu nih Mbak, ada berapa orang yang kali ini ikut meramaikan kegiatan ini? Hari ini ada berapa orang ya? Banyak sih ya. Tadinya cuma ada 10 orang ya, tapi karena antusias mereka juga mau membantu keluarga besar kita yang ada di Cianjur, lumayan banyak banget tadi. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Rahmat Lendiki mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita beralih ke berita nasional. Komisi Pemilihan Umum KPU kembali menggelar rapat pleno terbuka pada Rabu malam 14 Desember 2022. Rapat tersebut mengagendakan pengundian nomor urut peserta partai politik menjelang pemilu tahun 2024. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pimpinan partai politik peserta. Komisi Pemilihan Umum KPU kembali menggelar rapat pleno terbuka pada Rabu malam 14 Desember. Pada momen kali ini, KPU mengundi dan menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Adapun dari 9 parpol yang mendapatkan kursi di parlemen, hanya Partai Persatuan Pembangunan P3 yang memilih untuk mengambil nomor urut berdasarkan undian. Dan berikut nomor urut Partai Nasional yang akan mengikuti pemilu 2024. Di nomor urut 1 ada Partai Kebangkitan Bangsa, nomor urut 2 Gerindra, nomor urut 3 PDIP, nomor urut 4 Golkar, nomor urut 5 Nasdem, nomor urut 6 Partai Buruh, nomor urut 7 Partai Gelora, nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera, nomor urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara, nomor urut 10 Hanura, nomor urut 11 Partai Garuda, nomor urut 12 Partai Amanat Nasional, nomor urut 13 Partai Bulan Bintang, nomor urut 14 Partai Demokrat, nomor urut 15 Partai Solidaritas Indonesia, nomor urut 16 Perindo, dan nomor urut 17 ada Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan 6 partai lokal Aceh yang menjadi peserta pemilu 2024 antara lain Partai Nangro Aceh nomor urut 18, Partai Generasi Aceh nomor urut 19,
Partai Darul Aceh nomor urut 20, Partai Aceh nomor urut 21, Partai Adil Sejahtera Aceh nomor urut 22, dan Partai Sira nomor urut 23. Hal tersebut pun telah disepakati oleh KPU RI dengan ditandai pemberian bingkai nomor urut kepada masing-masing partai. Partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Dengan demikian, sebanyak 23 partai telah mendapatkan nomor urut, masing-masing sebagai peserta pemilu 2024. Terima kasih, PSI mendapat... Dari Jakarta, Nabila Karisti Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara mewartakan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang melakukan pengawasan di beberapa pasar di Kecamatan Ciledug. Hasilnya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang tersebut menemukan 16 komoditas pangan mengandung zat berbahaya yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang melakukan pengawasan bahan pangan di Pasar Plaza Baru Ciledug dan Pasar Saraswati Ciledug Kamis 15 Desember. Bahan pangan yang diawasi petugas meliputi perikanan, pertanian, peternakan, dan makanan olahan dengan mengambil 216 sampel untuk diuji di laboratorium lapangan. Usai pemeriksaan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Abdul Surahman, mengatakan pedagang yang kedapatan menjual pangan berbahaya diberikan sanksi teguran. Sedangkan ikan tuna yang positif mengandung formalin langsung disita petugas untuk dijadikan barang bukti. Melakukan pemeriksaan keamanan pangan. Ada kurang lebih 261 sampel yang kita ambil. Dari 261 itu 16 dinyatakan positif. Apa aja Pak? Untuk perikanan itu terpapar formalin 1, ikan tuna ya? Ikan tuna 1. Kemudian dari pertanian ada 2 sayuran, residu pestisida. Kemudian untuk pangan olahan itu formalin ada 4, kemudian borak ada 1, dan methylene blue ini ada 5, pewarna makanan. Dari hasil pemeriksaan terhadap 261 bahan pangan, ada sebanyak 16 komoditas yang kedapatan mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks, pestisida, dan zat pewarna. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, seorang warga Desa Gayok, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Kali Jodoh pada Rabu 14 Desember 2022. Warga asal Desa Gayok di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang tenggelam pada Rabu 14 Desember berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia pada Kamis pagi 15 Desember sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Timur. Informasi awal yang diterima oleh Basarnas Ternate melalui pos SAR Tobelo diketahui saat berpergian untuk mandi ke Kali Jodoh di Kecamatan Kao, korban dilaporkan tenggelam oleh pihak keluarga. Sehingga tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dengan menyisir kawasan di sepanjang Kali Jodoh sejak Rabu kemarin. Tetapi jasad korban baru ditemukan hari ini pada jarak 500 meter dari lokasi yang dilaporkan tenggelam. Dalam keterangan video yang diterima Antara pada Kamis siang, Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman mengungkapkan tim SAR gabungan menemukan jasad korban tadi pagi dan langsung mengevakuasinya.
Nah, korban diketemukan kurang lebih sekitar 500 meter dari lokasi hilangnya. Yang mana hilangnya dilaporkan adalah pada tanggal 14 Desember 2022. Dan setelah tim melaksanakan pencarian dan masyarakat melakukan pencarian, korban akhirnya diketemukan dalam kondisi meninggal. Lebih lanjut, Fatur Rahman menyatakan operasi SAR resmi ditutup setelah jasad korban dievakuasi dan dibawa ke Desa Gayok untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. BPOM Banda Aceh melakukan intensifikasi pengawasan di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat pada Kamis 15 Desember 2022. Dalam kegiatan tersebut ditemukan beberapa produk kadaluarsa yang masih dijual di pasaran dan langsung disita untuk dimusnahkan. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banda Aceh menemukan sejumlah produk makanan kadaluarsa yang masih dijual di pasaran. Produk ditemukan saat melakukan intensifikasi pengawasan di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Melaboh, Kabupaten Aceh Barat pada Kamis 15 Desember. Pengawasan ini dilakukan BPOM untuk mengantisipasi peredaran produk makanan dan minuman yang dijual ke konsumen dalam kondisi kedaluarsa maupun dalam kondisi rusak menjelang Natal dan Tahun Baru. Pengawas Farmasi Makanan Madya BPOM Banda Aceh Hasnidar mengatakan, dari 11 lokasi yang sudah diperiksa, pihaknya menemukan 2 produk makanan yang sudah kedaluarsa dan masih dijual. 2 produk tersebut merupakan jenis bumbu dapur. Produk tersebut kemudian disita petugas BPOM untuk dimusnahkan. Selanjutnya, BPOM akan terus melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Tadi pagi kita sampai sekarang sudah ada 11 sarana yang kita lakukan. Itu 2 sarana, terdapat 2 sarana yang tidak punya ketentuan. Yang pertama, di distributor ada masih terdapat produk TMS expired digabung sama yang tidak expired, yang masih layak jual. Jadi itu kita pisahkan, termasuk juga di swalayan. Selain mengingatkan penjual untuk berhati-hati dalam menjual produk khususnya makanan, BPOM juga meminta masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli produk makanan. Hasnidar juga mengimbau masyarakat untuk selalu melihat masa kedaluarsa jika ingin membeli produk makanan. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, 4 ruangan DPRD Jawa Timur disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan setelah ditangkapnya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatua Simanjuntak, dalam OTT yang dilakukan KPK terkait suap pengurusan alokasi dana hibah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel 4 ruangan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya. Salah satu yang disegel adalah ruangan Wakil Ketua DPRD Jatim yang biasa ditempati politikus Golkar, Sahatua Simanjuntak. Juru bicara KPK Alfikri melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya Kamis 15 Desember memastikan Sahatua Simanjuntak telah ditangkap dalam operasi tangkap tangan OTT di Surabaya dengan menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti pada Rabu malam 14 Desember. Dalam OTT yang diduga terkait suap pengurusan alokasi dana hibah dengan bersumber dari APBD Jatim itu juga menyeret 3 orang lainnya. Salah satunya menjabat sebagai staf ahli DPRD Jatim serta pihak swasta. Penyelidikan pun masih didalami hari ini. Para petugas KPK tampak fokus mencari alat bukti di ruang CCTV. Permintaan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang diminta, Pak? Ya 13 sampai 14. 13 sama 14 yang diperiksa tadi? Iya. Oh. Ada yang dibawa filenya tanggal segitu, Pak? Dibawa semua, Pak? Ya kemungkinan, Pak. Saya kurang tahu jelas. Tadi di copy atau di VR-nya diambil? Cuma di copy aja? Oh, dilihat aja. Di copy. Selain menyegel ruangan Wakil Ketua DPRD Sahatua Simanjuntak, KPK juga menyegel ruang Subak Rapat dan Risalah, serta salah satu ruangan Kasubag DPRD Jatim.
Siang hari ini sekitar pukul 4, aparat KPK baru saja menyelesaikan penyelidikan di salah satu ruangan kantor DPRD Jatim. Dari 4 yang disegel, hari ini KPK fokus pada satu ruangan CCTV, sementara penyelidikan masih berlangsung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demikianlah berita untuk pagi ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Zan Kalista, pamit undur diri dan sampai jumpa.